Jadi kita sekarang tuh mau coba lebih ngebahas terkait sesuatu hal yang lebih edukatif ya Jul ya. Edukatif buat Benar. teman-teman Yang supaya ada manfaatnya. betul karena selama ini tidak ada manfaatnya. Analisis gua, terus temen gua bawa analisisnya sendiri. Keren banget yang lain tongkrongan juga lu, bawa. Mas. Tongkrongan gue maju nih, Masing-masing tuh. soju aja nih bawa, soju aja nih bawa. Nggak ada perkembangan, begini-gini aja hidupnya. Karena orang tua tuh nekenin, udah kamu baca nih cash flow kuadran. Gue minjem uang buat beli motor, waktu itu motor Supra X 3 juta. Gue sewain ke tukang ojek 15.000 sehari, 15.000 sehari. Jadi kayak Lo rentalin gitu ya. lumayan banget nih. Hai Hai. semuanya. Wih, mana nih kok nggak ada yang hai? Waduh. Loh, semangat dong. Semangat terus. Ini gimana sih nggak delay kan? Enggak, gua nggak delay sih. Aman ya suaranya ya. Aman. Oke. Finally. Kembali lagi di channel Fortnite Yo Cup. man. Nggak usah pakai nggak inget juga kan lo episode berapa. Jangan sotoy gitu. Ya kita kembali lagi sama Fortnite di episode online Zoom lagi. Bukan Zoom. Online virtual. Chill. Online virtual dan hari ini spesial banget. Kenapa? Karena kita ini kedatangan tamu yang akhirnya Jul ya. Finally Akhirnya. kita bisa ngundang salah satu apa namanya ya, gestar yang punya follower lebih dari 30.000. Setelah kemarin minggu kemarin, habis itu minggu ini. Iya, akhirnya ya. Sekarang Finplan tuh waduh followernya itu udah the best gitu kan. Kita ngikutin terus ya Finplan, kayak Finplan, beberapa financial account yang lainnya, tapi ternyata Finplan yang gue ikutin selama ini punyanya tuh orangnya itu terdekat Jul. Waduh. Kenal gitu loh, gila. Itulah berarti jangan pernah sekali-sekali meremehkan lingkungan terdekatmu. Betul, ternyata dia gitu. Oke teman-teman, ini dia ada Kang Ali Fatah Adzani. Wih. Yeay. Hai Kang. Halo. Apa kabar Kang? Sehat ya? Sehat-sehat semua. Wih, keren. Sehat juga ya. Alhamdulillah sehat Kang. Alhamdulillah sehat, Kang. Keuangan aja enggak, langsung masuk aja ke masalah keuangan nih. Keuangan aja di merah. Sumbangan. Ya, oke, Kang, thank you banget udah hadir ya hari ini di Fortnite di malam-malam kayak begini, bahkan lo ngasih waktu ya buat sharing sama kita. Jadi jujur Kang, ini adalah episode pertama dari season 2 ya, setelah kita rilis Iya, season benar. 2 setelah ulang tahun kemarin Kang. Jadi kita sekarang tuh mau coba lebih ngebahas terkait sesuatu hal yang lebih edukatif ya Jul ya. Edukatif buat Benar. teman-teman supaya Yang ada manfaatnya. betul, karena selama ini tidak ada manfaatnya. Jadi gitu ya, kita tetap ngobrol serius Jujur tapi banget. santai gitu. Ngobrol serius tapi santai, yang penting Benar. kita bisa ngasih value nih buat teman-teman. Oke, jadi teman-teman semuanya yang nonton, Kang Alif ini adalah salah satu founder ya Kang ya, sebutannya founder dari akun finplan.id gitu. Jadi mungkin yang Finplan.id ya. nanti kita pasang juga di sini Instagramnya. Di sini. Iya. Asik. Biasa gitu Kang gitu. Kita akan kasih jadi finplan.id ini adalah salah satu financial account yang bisa dibilang ya Kang ya. Iya, Financial financial account account. yang memang mengedukasi kayak informasi-informasi terkait dengan investment digital, terus stok saham dan lain-lain, instrumen-instrumen yang sekarang sebenarnya lagi booming ya kalau dilihat-lihat ya. Iya ya. Kayaknya lagi banyak emang yang maksudnya yang ada akun-akun IG juga yang mengedukasi gitu. Betul, Untuk betul. main saham, terus financial plan dan Nah, lain-lain. betul, financial plan kayak di usia-usia Oh, millennials. Berarti Finplan itu kepanjangan financial plan bukan Mas Alif? Iya betul. Oh. Kita asal mulanya Finplan itu dari financial planning, kita singkat aja supaya lebih sederhana. Oh. Bagus. Supaya gampang diingat. Brand powernya bagus namanya tuh, gampang diingat gitu.
Boleh, Benar-benar. mungkin boleh deh Kang diceritain mungkin ya kayak sejak kapan sih lu ngebangun Finplan ini, terus kira-kira apa sebenarnya Finplan itu adalah lo seorang atau sebenarnya di back end lu tuh ada 1.000 orang gitu kan yang harus bikinin semua materi-materi yang keren gitu kan, yang mengedukatif gitu. Karena jujur gua nge-follow lu udah lama sih. Mantap. Eras tuh. Nah, oke, mungkin cerita dulu kali ya awalnya si Finplan ini berdiri. Jadi kita ini sebenarnya berdiri itu dari tahun 2020. Jadi ini adalah sebenarnya akun iseng-iseng kita nih untuk akun Instagramnya ya. Jadi kayak sebelum kita bikin akun Instagramnya itu gua sama temen gua namanya Yunan, ini waktu kuliah itu kita bareng-bareng, kita iseng nih bikin satu kelompok kecil. Satu kelompok kecil ini kita simulasikan itu khusus buat bahas saham waktu itu. Jadi kayak Oke. isinya ada 6 sampai 8 orang waktu itu. Kita seakan-akan jadi manajer investasi. Jadi setiap orang membawa hasil analisisnya gitu ke dalam diskusi itu. Ya, Jadi kelompok gue kecil bawa ya. analisis gue, terus temen gue bawa analisisnya sendiri. Keren banget yang lain tongkrongan juga lu, bawa. Mas. Tongkrongan gue maju nih, Masing-masing tuh. soju aja nih bawa, soju aja nih bawa. Nggak ada perkembangan, begini-gini aja hidupnya. Terus Kang. Nah, dari situ maksudnya kita belajar ya, lu kenapa pilih itu sih, alasannya kenapa? Oh, gue pilih ini gara-gara misalkan revenue-nya bagus, meningkat, atau ini growth-nya oke nih, atau misalkan ini masih murah. Nah, itu biasanya kita debat di situ ya, maksudnya bukan debat ya, kayak kita belajar brainstorm. di situ masing-masing. Tentu perspektifnya beda-beda, ada yang backgroundnya emang dari akuntansi, ada yang backgroundnya dari teknik industri, ada juga yang dari anak-anak teknik lainnya, tapi kita mencoba membuat berbagai macam cara pandang supaya ini benar loh, kita mau beli saham yang ini nih ya, walaupun nanti urusan beli atau enggaknya itu kembali ke setiap orang ya. Tapi di situ kita belajar bahwa ternyata macam-macam nih dari ya setiap orang pasti bawa sahamnya yang beda-beda, dan itu ada plus minusnya yang kita jadi tahu, banyak belajar apa yang mereka bawa. Nah, dari situ awalnya kita suka bahas-bahas, ini bagus loh, ini jelek loh, atau ini tiba-tiba jadi beggar, atau ini bisa 50% ke depannya, dan itu emang ada beberapa yang kejadian, ada yang beberapa yang malah jadi boncos. Nah, itu di situ juga kita belajar mekanismenya, dan ya pengalaman itu paling mahal ya. Nah, dari situ gue sama Yunan nih kita iseng bikin akun yang buat sharing-sharing yuk. Kenapa? Soalnya di antara teman-teman kita ini ternyata di luar yang kita berdelapan ini banyak yang juga yang nanya gitu, ini caranya gimana sih, cara belajarnya gimana supaya kita ngerti ini gimana. Dan selain itu banyak yang nyamper ke teman gue yang satu ini namanya Yunan itu, dia itu banyak yang teman-temannya kejebak yang grup premium yang dalam tanda kutip yang khusus lah ya. Nah, di situ ternyata udah bayar mahal, dapat rekomendasi, tahu jeblok. Nah, Mereka kejebak kayak gitu ya, kita kayak tadi Mas Juli, kita ngasih sebenarnya jangan yang pilih yang kayak gitu, masing-masing punya profil risikonya masing-masing, atau janganlah beli kucing dalam karung. benar. Kita nggak tahu dipilih nama dia ini benar nggak nih kucingnya gitu ya. Nah, itu sederhananya kayak gitu. Nah, akhirnya setiap orang yang kejebak di situ tuh yang merasa dirugikan, kita ajarin nih, jangan terima hasil rekomendasinya, jangan terima ikannya, tapi ini gue ajarin lu cara mancingnya. Jadi ya udah kita ajarin tuh setiap orang yang datang ke kita cuma-cuma, daripada kita kayak gini, yang bisa kita ajarin cuma sedikit, terus
kita ngulang lagi, udahlah iseng bikin akun, kita bahas tentang itu. Akhirnya kita bikin itu sekitar tahun 2020 itu nama akun IG-nya Yunabung Saham. Ya karena waktu itu kita juga pengen bahwa akun yang IG kita bawa itu ngebahas saham dulu, soalnya kita backgroundnya saham semua. Berarti nama awalnya Yuk Nabung Saham ya berarti awalnya ya? Iya betul, kayak gitu namanya sama kayak programnya Bursa Efek waktu itu. Nah kita sharing konten-konten yang emang berhubungan dengan saham dan tidak disangka sampai tahun 2021 itu kita followersnya juga udah lumayan banyak, udah belasan ribu waktu itu. Cuma ketika bulan Februari kita diingatkan oleh bursa. Jadi ya udah karena alasan tersebut itu, kita nggak bisa pakai nama Yunabung Saham ya karena memang ada hakinya kan. Oke. Hak ciptanya dia. Oke, kita ganti nama aja daripada ini jadi masalah. Kita ganti apa nih kira-kira nama yang enak didengar, yang gampang dihafal. Financial planning aja. Awalnya kita mau bikin financialplanning.id, kita udah beli websitenya, ternyata susah banget namanya, panjang banget kan kita buat nginget-ngingetnya. Udahlah disingkat aja di Finplan. Oh ya udah kita bikin nama jadi Finplan. Jadi itu langsung rebranding jadi Finplan. Waktu itu waktu rebranding gue masih berdua sama Yugnan namanya. Yugnan ini sama-sama kita anak MBA, cuma beda background nih. Awalnya kalau gue backgroundnya malah engineering, teknik. Yugnan juga engineering, cuma dia engineeringnya tuh telco. Nah makanya ini ada beda ya maksudnya. Tapi kita punya interest yang sama, awalnya ngebahas saham, tapi begitu kita masuk ke Finplan ya kita mulai belajar nih apa sih yang bisa kita share sama followers kita. Jangan sampai tadi tujuan pertama kita kenapa berdiri, jangan sampai teman-teman ini kejebak tadi grup yang ngasih rekomendasi tapi ternyata jebakan yang sebenarnya si yang punya grup ini udah masuk duluan terus mengharapkan orang-orang yang dapat rekomendasinya dia bisa naikin harga dan dia bisa keluar duluan. Nah itu yang kayak gitu kan sebenarnya malah kita dirugikan pesertanya. Dan terus ada juga banyak sebenarnya yang datang ke kita itu kejebak investasi bodong. Jadi kayak gue udah investasi ke ini nih, terus tahu-tahu gagal proyeknya atau malah jadi kayak kasus-kasus gede di Twitter kan sering rame banget yang Twitter do your magic, tahu-tahu beritanya berita penipuan lah, arisan lah, dan hal-hal yang sebenarnya itu bisa kita hindari kalau misalkan kita tahu itu udah bau-bau penipu kan. Nah itu yang sebenarnya kita pengen edukasi ke teman-teman kita, ke masyarakat, jangan sampai kejebak hal-hal yang kayak gitu. Soalnya ya kita udah capek-capek punya duit, ngumpulin duit, digaji susah, kerja susah, terus hilang, malah hilangnya nggak jelas lagi dimanfaatin sama orang. Nah itu yang sebenarnya kita pengen jangan sampailah terjadi kayak gitu teman-teman kita, masyarakat yang kita kenal atau followers kita. Nah kayak gitu sih awalnya. Termasuk mulia ya berarti secara goalsnya dari Finplan gitu maksud gue gitu. Tapi memang kalau mungkin di era yang sekarang itu lagi hype-nya semuanya udah untuk investasi main di saham gitu loh. Untuk investasi orang-orang udah mulai melek buat investasi nih gitu loh. Dulu mungkin orang naruh di tabungan aja atau naruh di deposito di berangkas, atau taruh di celengan ya kan. Sekarang udah growing dan memang udah pajak yang tahu, tapi takutnya dengan momentum ini banyak oknum-oknum yang menyalahgunakan dan akhirnya ya hilang gitu aja gitu kan. Dan makanya memang Finplan punya ini banget ya, tujuan yang mulia menurut gue sih. Tujuan yang bagus gitu loh, dan itu membantu untuk yang pemula-pemula nih.
untuk yang kalian masih bingung ya, ini ada edukasinya, dan ini pun Mas Alif juga ada sertifikasinya ya Mas ya? Iya, ada. Ada Kita sertifikasi. juga timnya karena kita namanya jadi financial planning, jadi gue sendiri sebenarnya udah ngambil juga masih AWP. Nah, yang temen gue yang bergabung di awal tahun ini, dia juga sedang ngambil QWP. Makanya kita coba ngebangun jangan sampai kita ngasih edukasi tapi kita sendiri belum teredukasi dengan baik, belum update juga makanya gitu itu ya. kita naikin level kita juga kan. Benar-benar. Untuk followers kita sih. Keren. Oke. Tapi sampai sekarang lu nggak ada penyesalan Kang dari sarjana teknik tapi lu fokus malah ke finansial gitu. Makanya lu sampai, menurut gua kalau orang sampai ngambil sertifikasi means dia tuh sebenarnya udah seniat itu mau learning lebih deep lagi gitu kan. Maksud gue apa sih sebenarnya dari lu pribadi yang membuat lu senang dengan ini gini ya. Kalau secara gambaran ya, secara manusianya kayak gue tuh sampai sekarang pun masih nggak ngerti kenapa gue harus invest di saham untuk mau aware gitu. Boro-boro iya naruh duit gitu, ngebacanya aja gue kayak gue not really interest gitu. Tapi kalau Juli beda. Juli kalau ketemu gue dia selalu bilang, lu kayak gini bang, lu gini sekarang udah gampang banget dibibit. Bahkan sekarang gue denger nggak tahu gue salah ya, benerin kalau salah. Bahkan sekarang udah ada yang sistemnya tuh auto gitu kan men, yang bener-bener lu tuh less effort tapi akun lu tuh udah bekerja sendiri gitu loh, beli saham sendiri, jual sendiri gitu. Sebenarnya apa sih yang membuat lo, mungkin buat jadi teman-teman tahu juga ya, ngasih gambaran kayak oh ternyata gue harus coba nih, kenapa, karena oh gini. Kalau dari lo pribadi tuh apa sih yang membuat lo tuh interest dengan hal ini gitu? Oke. Yang pertama gue dulu waktu pertama kali kerja gue iseng tuh emang keluarga gue itu udah dibangun kayak harus paham keuangan, bukan keuangan sih, kayak udah orang tua itu sebenarnya dari SMA udah kamu harus tahu saham itu apa. Jadi kayak gue dikasih buku yang Robert T. Kiyosaki, yang Cash Flow Quadrant, yang Rich Dad Poor Dad, tapi gue juga masih belum belum paham apa sih esensinya dari itu. Nah ya udah gue waktu SMA itu gue nyoba tuh di Cash Flow Quadrant. Itu kan ada kuadran 1 yang kita kerja sendiri, kita kerja sama orang lain ya, terus yang kita kerja sendiri, terus kita punya bisnis sendiri, terus yang let the money work for us, itu yang terakhir. Karena gue waktu SMA itu terus terang uang jajan gue kurang waktu itu. Ya udah gue nyoba, karena orang tua tuh nekenin, udah kamu baca nih Cash Flow Quadrant. Gue minjem uang buat beli motor, waktu itu motor Supra X 3 juta. Gue sewain ke tukang ojek 15.000 sehari, 15.000 sehari. Jadi kayak lo rentalin gitu. Lumayan banget nih. Maksudnya kayak oke nih, maksudnya gue mulai ngerti tuh apa maksudnya kuadran 3 itu seperti apa ketika kita udah punya orang atau anak buah untuk bekerja sama kita itu. Ternyata begini, walaupun waktu gue udah nggak fokus lagi, gue udah dapat waktu itu dari motor 3 juta itu udah dapat lagi motor yang lain, dan itu juga gue coba yang namanya gue kumpulin kayak ternyata gini nih, enak nih, maksudnya kita ngatur uangnya, kita yang namanya ya kalau ngejalanin bisnis kan kayak gue nyewain motor, ya gue harus paham dong motor gue kenapa kalau misalkan rusak. Nah yang kayak gitu, ternyata di kuadran 3 udah mulai ini, dari situ gue udah mulai ngerti. Nah terus waktu gue kuliah gue udah lupa semua tuh yang kayak gitu tuh. Jadi kayak gara-gara urusan kampus, himpunan dan lain-lain, gue udah lupa semua. Terus keingat lagi waktu kerja gue sempat jadi tenaga kontrak di kementerian. Namanya kementerian ya dalam tanda kutip, kerjaannya begitu tuh, bisa main Zuma. Di kantor masih bisa main Zuma gitu kan, atau buka FB atau yang lainnya. Nah
gue bosen kan, masa tiap hari main Zuma mulu, atau masa tiap hari kalau nggak ada kerjaan gue baca koran aja, kan kayak males banget ya. Akhirnya gue mulai lagi tuh buka-buka yang kayak ini saham gimana sih, maksudnya kayak gimana. Gue baca bukunya, terus gue kayak gue catetin tuh, gue bener-bener manual. Hari ini harga segini, ini kenapa sih penyebabnya, gue cari tahu relasinya sama berita di hari itu gimana. Dan waktu itu karena gue nemu suatu hal juga di lapangan kayak ini nih nggak bisa nih, kalau gue kan background engineering, nemu masalah di lapangan, oh ternyata ada masalah non teknis juga nih, kayak masalah uang, masalah orang, masalah marketing. Gue ngambil S2 bisnis ya udah gue ngambil S2 bisnis. Waktu itu gue selesai kontraknya di kementerian, gue ngambil S2 bisnis. Nah di situ sesuai dengan apa yang gue baca, oh ternyata bayangan gue kalau S2 bisnis tuh kayak gini ya udah. Di situ gue belajar lebih dalam sampai ketemu mata kuliah finance sama accounting. Waktu itu gue sebut namanya, kalian dosennya sini, Erman Sumirat. Bapak Erman Sumirat ini, Pak Erman mungkin nonton. Halo Pak Erman, kalau nonton. Jadi dia itu ngajarin akuntansi karena kita backgroundnya engineer ya, jadi nggak sampai detail ke dalam-dalam. Nggak lebih dalam. Pengantar. Tapi at least ketika lu buka laporan keuangan, lu tahu perusahaan itu sehat atau enggak di situ. Bisa baca ya. Nah, makanya itu yang tadi mendasari gua sama teman gua yang berdelapan, ini menurut pandangan lu perusahaannya sehat atau enggak. Nah, itu yang dasar ilmu kita di situ. Nah, Pak Erman ini di suatu waktu kita lagi meet testnya itu presentasi, si Bapak ini ketawa-ketawa doang tuh di belakang. Jadi kayak kita lagi presentasi, dia yang ketawa-tawa doang liatin HP. Nih Bapak nih liatin 9gag, liatin wancak atau apa sih, kok dia ketawa-tawa sendiri, liat meme apa gimana, nggak jelas ya. Lihat dagelan lagi. Ya, liat dagelan. Nah terus kita tanya, Pak kenapa Pak, coba kamu buka INKP waktu itu. Indah Kiat Pulp and Paper. Harganya waktu itu 16.000 apa 17.000, dan dia udah punya itu dari harga 2.000-an. Jadi kayak wanjir nih orang pantesan tawa-tawa kayak orang gila gitu ya. Untung banyak dia lagi cuan gitu. Makanya dia juga tapi ini bukan untuk ditiru setiap orang. Jadi kayak dia ini agak ekstrim dalam tanda kutip untuk main saham ya, karena background dia udah akuntansi ya, dia ngerti mana perusahaan yang kira-kira beneran sehat, mana yang pura-pura sehat kayak gitu. Nah dia itu saking ekstrimnya, dia cuma nyimpan uang untuk hidupnya selama 3 bulan, sisanya masukin ke saham. Jadi tadinya mobilnya banyak, dijual udah tinggal 1 motornya bagus-bagus dijual juga, terus kayak semuanya itu ya udah gue cukup dengan mobil 1, dengan ini 1, keluarga juga udah cukup kebutuhannya. 3 bulan aja dia pegang uang di rekening, sisanya masukin ke saham. Tapi ini bukan untuk setiap orang ya, karena dia udah ngerti profil risiko, dia udah ngerti sampai mana. Nah di situ gue belajar bahwa mencari uang itu banyak caranya ya. Salah satunya ya emang kayak gitu, dan investasi. Dan emang bukan buat setiap orang, tapi ini adalah salah satu cara bagaimana kita ngelola uang dengan baik. Jangan sampai gue sih cita-citanya kayak tadi kalau di Robert Kiyosaki kuadran 4, let the money work for us. Nah ya itu sih, makanya berarti Bapak Erman sudah masuk ke kuadran 4. Oh gitu caranya untuk masuk ke kuadran 4. Kayak gitu sih. Nah kan Kang, kalau misalnya lu belajar, lu dulu nggak ada fin plan gitu kan, lu belajar sendiri gitu, dan sekarang lu provide buat orang dengan cara yang lebih trendy,
dengan lu main IG, lu bisa lihat story, lu bisa lihat post, dan lu bisa belajar di situ dengan lu nggak perlu baca buku dan segala macam gitu untuk tahu awal-awalnya. Nah, kira-kira nih Kang, ada nggak sih misalnya nih buat orang yang awam seperti Tiroy yang baru mau memulai, eh, apa yang bisa langkah-langkah awal dia kalau misalnya dia mau investasi di saham? Apakah dia harus paham seperti tadi dosennya Kang Alif, atau dia harus pokoknya dia masukin di mana gitu? Kira-kira ada strategi nggak Kang Alif? Gimana? Oke, untuk strategi yang pertama harus digarisbawahi, orang-orang itu mungkin ketika dengar kata saham yang langsung terbayang adalah return-nya. Padahal hal yang paling kita harus ketahui pertama itu adalah risikonya. Jadi banyak orang-orang yang nggak sesuai sama risikonya memaksakan untuk investasi saham kayak gitu, langsung masuk ke saham atau langsung masuk ke forex atau tadi komoditas berjangka futures. Ya, padahal itu ngeri-ngeri sedap ya. Ngeri-ngeri sedap. Nah, jadi kayak sebenarnya sebelum kita masuk memutuskan mau ke saham atau instrumen lain kayak obligasi atau reksadana, kita harus tahu nih toleransi kita terhadap kerugian itu seberapa besar. Kalau misalkan toleransi kita terhadap kerugian itu kayak ini uang dingin hilang juga nggak masalah, oke, berarti itu orangnya yang untuk masuk ke saham cocok, maksudnya nggak ada masalah, bukan cocok ya, nggak ada masalah kalau dia misalkan uangnya tiba-tiba hilang di saham karena nilainya fluktuatif terus kan. Cuma kalau misalkan kayak orang-orang gua uangnya takut hilang, ini sebenarnya uangnya nggak dingin-dingin banget, gua sewaktu-waktu butuh. Nah, ini jangan pernah memaksakan diri kamu untuk masuk ke instrumen yang tidak sesuai risikonya. Jadi kayak kalau dulu rame meme itu yang di Twitter kayak uang buat kosan tahu-tahu dimasukin ke saham kayak gitu tuh. Jadi kayak ketika harga sahamnya jatuh, dia nggak bisa bayar kosan, malah dia tidur di luar kosan, karena itu kayak ini konyol banget. Tapi ya itulah salah satu contoh nyata kalau kita nggak masuk tidak menyesuaikan risiko kita terhadap pilihan investasi kita gitu sih. Atau FOMO kali ya, FOMO. Ya FOMO. Jadi kayak ngikutin apa yang ada biar gua bagus, gua ikut gitu. Nah, biar nggak ketinggalan orang gitu ya, latah. Gitu. Orang main lo main gitu kan. Lu nggak tahu resikonya, lo main-main aja gitu. That's why yang seru itu yang waktu pandemi awal. Jadi kayak setiap orang ngepost keuntungan di sahamnya, tapi nggak pernah ngepost kerugian di sahamnya. Saya juga nggak pernah ngepost kerugian saya sih, Mas. Kalau kerugian saya merah banget. Makanya itu ya lucu juga ya yang yang kita kadang-kadang nggak mau ketinggalan orang juga untung segini. Tapi yang kita lihat jangan pernah lihat untungnya dulu, tapi lihat dulu risikonya. Kalau risikonya oke, kamu bisa terima ya udah nggak masalah. Tapi kalau misalkan risiko kamu nggak bisa terima, jangan pernah masuk gitu. Oke. Nah, ketika nanti dia sudah tahu nih Mas resikonya apa, habis itu cara dia memilih perusahaan yang tepat buat dia investasi, apakah dia pilih yang saham yang perusahaan yang sudah besar, atau dia pilih yang saham yang bagaimana nih, misalnya untuk pemula gitu? Maksudnya buat gue gitu ya Jo? Sekarang untuk pemula ya, untuk kayak pemula lah ini mau beli sahamnya kira-kira saham apa gitu kan? By the way, gue sebenarnya sebelum itu disclaimer atau Indosat yang lagi naik nih sekarang. Karena baru collab sama Huawei ya. Hutchinson ya, lupa gue juga sih. Hutchinson. Iya, sama Tri. Ya sebenarnya si Kang Alif juga kemarin sebenarnya gue udah nggak awam-awam banget lagi. Gue emang udah sharing di terpisah ya Kang ya. Iya. Untuk gue bilang sama dia, gue jujur aja, gue takut Kang nanti ajaib tiba-tiba bangkrut, kemana duit yang gue taruh kan. Ya edukasi yang dia kasih emang. Terima kasih deh buat Finplan udah ngasih brainstorm yang luar biasa buat follower-followernya. Serius, kalau lu mau DM aja kita. Kalau misalkan
lagi standby nih di IG, lagi buka-buka, lu nge-DM Pasti nanya-nanya, bales kita ya. pasti jawab kok. Tuh buat teman-teman ya, jangan ragu buat DM finplan.id Benar. kalau emang pengen tahu financial plan, investment Benar. digital yang tepat tuh seperti apa. Terus kalau lu punya kerugian-kerugian curhatin. Tapi kalau pas lu untung juga lu curhatin. Jangan lu mau untung lu diam, Pas rugi jangan mau orang. rugi lu ngomong Iya. lo, kurang ajar lo. Pertanyaannya pasti Bener gini, nggak? Bang, kenapa Bukalapak turun? Pertanyaan besok beli apa gitu ya. Besok beli apa tuh udah seorang pemalas tuh ya. Apa sederhananya, ya udah kamu masuk reksadana dulu aja yang simpel dan mudah. Kamu nggak perlu pilih yang mana-mana lagi karena risikonya udah rendah dan returnnya juga udah bisa kita prediksi. Gue jujur aja SMP sama SMA ya kalau jajan ya jajan aja. Giroy aja SMA aja. nongkrong mulu udah. nongkrong aja gitu ya. Nah Nanti ini gue dia udah bahas, ikutan nanti gue webinar loh. bahas. SMA ntar gue bahas. Nongkrong di pop ice gitu kan. Pop ice. Di rumbut.